Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lidzawil qulub wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar sayyidil abrar wal akhyar sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi ta'aqubil layali wal ayyam wa bi majarin nahar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا أصحاب رسول الله، مدد يا أولياء الله، مدد يا رجال الله، مدد يا مشايخنا، مدد يا شيخ، مدد. إلهي أنت مقصود ورضاك والذبيح. Yang kita muliakan para habaib, para syaraib, mana Habib Tahir Baragbah dari Sekarnan dan rombongan, guru kita Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar Aus, guru kita Guru Faruk, dan guru-guru yang hadir dalam kesempatan subuh hari ini. Guru Wahab belum datang ya. Dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan subuh yang penuh dengan berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah tutupi aib-aib kita, semoga Allah jagakan dan lindungan kita, Allah lapangkan kehidupan kita, Allah mudahkan urusan kita, yang semuanya dalam rangka kita memperbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian subuh Sabtu yang lalu tentang pengantar pentingnya niat dalam setiap apapun yang kita lakukan, dan Al-Imam Al-Bukhari telah menempatkannya pada hadis pertama tentang pentingnya berniat, dan dari niat itulah amal-amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan, yaitu pada bab awal ini Al-Imam Syaraf Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi mengkaitkan niat ini dengan keikhlasan pada halaman 11 bagian bawahnya. Qala al-Imam Syaraf Muhyiddin Abi Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa rawayna 'an Sayyidil Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kami meriwayatkan daripada Sayyid Al-Jalil yang bernama kunyahnya Abi Ali, namanya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sahibus syifa. Ada kitabnya Syifa Al-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa yang oleh Al-Habib Zain bin Sumaid dalam Al-Manhajus Sawi ada menyebutkan bahwa qira'atus syifa mimma tudfa'u bihil bala. Membaca kitab Asy-Syifa diharapkan dengan sebabnya dijauhkan Allah bala. Al-Qadhi Iyad. Nah, sini Abu Ali Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang awliya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Qala tarkul amali li ajli an-nasi riya'un. Meninggalkan satu amalan karena alasan manusia, riya'un, riya'. Dalam satu riwayat yang lain, tarkul amal li khaufir riya'un. Meninggalkan sesuatu amalan dengan alasan tak mau riya', itulah riya'. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sedangkan mengamalkan sesuatu amalan hanya karena manusia adalah kesyirikan, syirik.
melakukannya bukan untuk Allah, tetapi untuk ukuran pujian manusia, bahkan syirik. Bukan riya. Yang meninggalkan amal karena dibilang takut riya, dibilang takut riya tadi itu riya. Tapi kalau tak mau beramal, alasannya takut riya, melakukannya hanya karena manusia, melakukannya hanya karena manusia bukan karena Allah, itu bahkan syirkun, syirik, na'udzubillah, karena menjadikan selain Allah sebagai tujuannya. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma, sedangkan keikhlasan itu Allah selamatkan dirimu daripada dua hal tersebut. Tidak meninggalkan amal dengan alasan takut riya, dan tidak beramal karena manusia, semata-mata karena Allah. Itulah ikhlas. Wa qala al-Imam al-Harith al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, dan berkata al-Imam Haris al-Muhasibi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, as-sadiqu huwa alladhi la yubadi law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Orang yang benar, orang yang tulus, yang benar-benar ikhlas itu adalah orang yang tidak peduli andai dia keluar dari hati orang, artinya kehormatannya keluar dari hati orang sekalipun yang dia lakukan, tetapi dia melakukan sesuatu itu min ajli salahi qalbihi, semata-mata untuk baiknya hatinya. Arti dia adalah orang yang tak peduli, andai pun tak diperhatikan orang, andai pun tak dihormati orang, yang penting tujuannya adalah dia menjaga ketulusan hatinya, keikhlasannya, karena memang ukurannya hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan ridha makhluk. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathaqili az-zurri min husni amalih. Bahkan orang yang mukhlis itu dia tidak menyukai, bukan tujuannya orang tahu kebaikannya, bukan tujuannya walaupun seberat debu kebaikan amal perbuatannya itu diketahui oleh makhluk, bukan. Dia melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai makhluk tahu tidak ada masalah, karena memang bukan dia memikirkan makhluk memuji atau tidak memuji, yang dipikirkannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakrahu ay yattali'a an-nasu ala sayyi'i min 'amalih, dan dia tidak marah, tidak benci andai ada orang yang mengetahui kejelekan daripada amal perbuatannya. Paling malu dikit lah, tapi dia ambil i'tibar. Kalau ada misalnya orang yang tahu keburukannya, sedangkan dengan makhluk aja kita malu, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak luput daripadanya sedikit pun juga apa yang ada yang kita lakukan ini. Jadi memang kita berusaha, orang yang mukhlis itu dia berusaha, Allah yang mengetahui, Allah yang menilainya. Kalau Allah menilai baik, meskipun manusia menilai tidak baik, maka dia tidak peduli. Tapi memang secara umum konsepnya itu Nabi memberikan semacam ukuran umum. Di antaranya adalah ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanan. Kalau yang dianggap oleh mayoritas orang Islam itu baik, maka itu di sisi Allah adalah baik. Dan bisa juga misalnya kita berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan adat misalnya, ataupun melanggar norma-norma yang menjadi tradisi yang baik yang telah kita amalkan. Lalu kita bilang tidak penting, yang penting aku Allah. Ada juga boleh gitu, karena ukuran kebaikan itu pun ada kaitannya dengan bagaimana orang-orang muslim memandang
apakah yang kita lakukan itu baik ataupun tidak. Namun tujuan utama kita hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita adalah mendapatkan penilaian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong kita dalam setiap melakukan amal-amal soleh kita, bahwa tujuan kita semata-mata hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini dalam kaitan kita mengamalkan amalan sunnah-sunnah, kita keluar sedikit, termasuk yang disunnahkan dalam wirid-wirid salat untuk kita perbaiki. Misalnya ke depannya ada wirid-wirid yang memang tidak pernah lagi ditinggalkan Nabi dan termasuk wirid yang dikuatkan. Andai ada pilihan, wirid-wirid ini jangan ditinggal, yang lain boleh kita tinggal. Khusus untuk waktu subuh dan waktu maghrib, jangan ditinggalkan setelah kita salam, istighfar 3 kali, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa huwa thanin rijlaihi, posisi kita belum menukar posisi duduk daripada duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir. Baca 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan 10 kesalahannya, Allah beri dia 10 kebaikan, Allah angkatkan dia 10 derajat. Dan Nabi tidak meninggalkannya khusus untuk subuh dan ba'dal maghrib. Kalau pada waktu-waktu yang lain artinya kita boleh meninggalkannya, tapi khusus subuh dan maghrib syogianya jangan kita tinggalkan. Kemudian juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Karena dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, niscaya dia dibebaskan, dijauhkan daripada api neraka. Itu termasuk yang syogianya juga kita amalkan, bahagian daripada pengamalan sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga nanti jangan ditinggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang biasanya ulama kita, guru-guru kita membacanya sebelum kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada riwayat yang mengatakan boleh dibaca pada tasyahud akhir sebelum kita salam. Itu ya, di antara doa yang dilakukan, yang mana bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Mu'adz inni uhibbuka, wahai Mu'adz aku mencintaimu, la tatruk dubura kulli salatin, jangan lagi kau tinggalkan setiap selesai salat. Maknanya di akhir salat atau setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemarin ada pakar ilmu hadis yang datang ke Zawiyah Al-Ashikin, guru kita Kiai Haji Ahmad Fudaili, hadis nasional, pakar nasional. Beliau mengingatkan bahwa ini adalah hadis mahabbah, hadis cinta, dan kapan kita mengamalkannya kita berbahagia karena kita meyakini dan berharap kita masuk dalam kategori orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, jangan lupa saat Nabi mengajarkan sambil mengatakan aku mencintaimu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Adapun zikir-zikir yang lain tentu kita sesuaikan, karena memang kita ada pengajian, mungkin tidak semuanya kita baca, tapi bahagian-bahagian yang memang pokok termasuk ayat kursi itu juga tidak ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah menolong kita pada setiap waktu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Al-Imam Nawawi, wa an Hudzaifah al-Mar'asyi rahimahullahu. Alhamdulillah kita ada sedang pengajian dengan keturunan sahabat
Syekh Hudzaifah Al-Mar'ashi, seorang musnid, muhaddis dunia. Kami ada satu kajian atau kelompok sanad hadis bersama adiknya guru Bakhit, Syekh Abdul Salam. Di antara musnid yang membimbing dan memberikan ijazahnya adalah Syekh Abu Yahya Al-Mar'ashi, masih keturunan daripada beliau ini. Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu qala, beliau berkata, al-ikhlasu an tastawi af'alul 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Ikhlas itu an tastawi af'alul 'abdi, bahwa sama perbuatan seorang hamba fi adh-dhahiri wal batini, pada zahirnya dan pada batinnya. Nah, jadi yang sama zahir dan batin itu secara bahasa ikhlas. Tapi ikhlas yang tentu yang dimaksudkan zahirnya baik itu berasal daripada hati yang baik. Dia melakukan kebaikan, amal-amal saleh, sama antara batinnya dengan zahirnya itu. Yang ada ini kan kadang tidak seimbang. Zahirnya memang mantap, batinnya tidak. Kalaupun bagus, bagus sedikit. Kalaupun ikhlas, ikhlasnya sedikit. Zahirnya macam ikhlas nian. Itu belum seimbang. Tapi kalau seimbang antara zahir dan batin, itu baru dikatakan ikhlas menurut Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala. Makanya disebutkan bahwa aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu dia telah mengalami riyadhah sampai kepada tahap tidaklah keluar apa yang di lisannya itu, melainkan itu adalah suara hatinya, suara kalbunya yang telah betul-betul berangkat daripada keikhlasan, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kasih sayang. Itulah yang keluar daripada mulutnya. Termasuk waktu berdoa kepada Allah. Kata guru kita di Tunggal, Ayah Jali, berdoalah, mintalah apa saja, tapi latihlah yang minta itu bukan nafsu tapi hati, suara hati kita. Silahkan, ya Allah anugerahkanlah aku bini yang cantik misalnya, tapi bisa tak minta itu bukan nafsu tapi hati. Ya Allah berilah aku kecukupan dunia agar aku dapat beribadah kepadamu. Yang minta itu hati bukan nafsu. Kita tidak, ya Allah kayakanlah aku. Sambil berdoa itu sudah ada dalam hati, aku nak beli mobil yang lebih mantap dari Ustadz Rojikin, Ustadz Ujik gitu ya, biar dia kalah dengan aku misalnya. Itu kan sudah ada ukuran yang bukan lagi karena Allah, sudah ada nafsu. Padahal silahkan minta apapun, tapi tidak ada unsur nafsunya. Kalau ada dikit jadilah banyakkanlah unsur keikhlasannya. Jadi tugas kita melatih macam mana hati kita tu memang hati yang mukhlis, dan akan keluar nanti pada perbuatan-perbuatan yang ikhlas semata-mata karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah ketahuan, pada akhirnya nanti berubah karena bukan karena Allah. Tapi karena Allah dari awal karena Allah, insya Allah dia akan istiqamah. Tapi kalau bukan karena Allah sebentar cuman. Jadi harus sama antara zahir dan batin. Kita latih. Warawayna 'anil Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu qala. Berkata dari Imam Ustadz Abil Qasim. Ini termasuk yang dari awail, minal awail, ulama awail yang bergelar dengan ustaz. Beliau ini demikian juga yang bergelar dengan ustaz yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali. Karena Al-Ustaz pada waktu itu
adalah orang yang betul-betul menguasai ilmunya, yang betul-betul memahaminya, bahkan banyak dan luas wawasannya. Kalau sekarang sering disebut dengan profesor. Makanya kalau di Mesir atau gelar khusus ketika dalam akademik, al-ustaz itu profesor. Makanya orang Arab kalau ke Indonesia ini dia heran, banyak profesor di Indonesia ini, baru dikit-dikit ustaz sudah ini. Tapi akhirnya mereka juga sudah tahu kalau dari asalnya al-ustaz ini gelar memang untuk ulama yang kalau sekarang dapat dikatakan dia telah mengalami perjalanan akademik yang panjang dan menguasai ilmunya sehingga mendapatkan gelar al-ustaz. Ini Imam Abil Qasim Al-Kushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah. Bingung orang-orang Profesor Gallo di Indonesia. Rahimahullah. Apa kata beliau? Al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Yang disebut dengan ikhlas itu adalah menyendirikan Allah Ta'ala, ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala, yang maha suci, yang maha tinggi, fi ta'ati, dalam kita melakukan ketaatan. Berarti memang tidak ada yang lain, Allah. Al-Habib Umar sering mengatakan dalam setiap ceramahnya, tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita harap, melainkan Allah, Allah, Allah. Karena itu zikir zat, isim zat Allah itu di dalam kitab Syairus Salikin, yufidu li islahis sarair, sangat mujarab untuk memperbaiki batin kita, memperhaluskan sir atau rahasia kalbu kita. Ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ah bil qasdi, memang itulah tujuannya, semata-mata untuk Allah saja. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala. Ikhlas itu bahwa dia menginginkan dengan ketaatannya itu at-taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duna syai'in akhara, bukan kepada sesuatu yang lain. Min tasannu'in li makhlukin, daripada ecek-ecek membuat citra diri kepada makhluk. Tasannu' ni ya tasanna', dari kata tasanna'a ya tasanna'u tasannu'an, ecek-ecek bahasa kitanya, ecek-ecek orang wali, ecek-ecek orang soleh, ecek-ecek orang baik. Hatinya belum. Nah ini belum seimbang, berarti masih ecek-ecek. Nah itu tujuannya apa? Li makhlukin, untuk makhluk. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu semata-mata menginginkan dengan ketaatannya mendekat kepada Allah. Bukan pula au iktisabi mahmadatin 'indan nas, mendapatkan pujian dari sisi manusia. Cuma nak kena puji, riya lah ini, lawan daripada ikhlas. Jadi tidak ada sama sekali orang yang ikhlas itu tujuannya untuk dapat pujian dari manusia. Bahkan mereka itu tidak masalah dipujikah, tidak dipujikah, bahkan dicelakah, selama mereka tahu Allah meridai, itulah yang mereka inginkan, karena mereka ingin hanya Allah yang meridai. Kata Imam Syadzili, takallam liyusaddiqakallah, kalau kau nak bicara maka engkau harus pahami apakah bicaramu itu dibenarkan oleh Allah. La liyusaddiqakan nas, bukan diiyakan atau disukai oleh manusia. Jadi intinya memang semata-mata ukurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ma'nan minal ma'ani siwa at-taqarrubi ila Allah, ataupun dengan tujuan apapun selain dari pengertian ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau tujuannya bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah,
maka sama sekali itu bukan termasuk dalam ikhlas. Oh, jadi ikhlas ni halus. Cuman siapa yang tahu ikhlas nih? Allah. Al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasia di antara rahasiaku. Wada'tuhu ala qalbi man ahbabtu, yang aku letakkan di dalam hati hambaku yang aku cintai. Jadi tidak bisa kita tidak ada ikhlas, dia itu riya, dia itu belum tahu. Kita tidak bisa mengukur orang. Kita balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hanya memikirkan diri kita, kita perbaiki, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukhlisin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita sampaikan dalam kajian subuh ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu, tambahkan pemahaman, tambahkan rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan kegiatan kita selama itu kegiatan yang baik, kegiatan yang halal, sebagai bahagian daripada persembahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.